Eh, Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD yang selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta rekan-rekan yang kami banggakan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Gilbert Bong. Dan saya Abdullah Said Al-Faruq. Dengan saya Harley. Saya Zawa Zakia Insani. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil pemahaman dan kajian kami tentang nilai dan norma dalam konstitusi di Indonesia. Topik ini sangat penting, kenapa? Karena konstitusi adalah landasan tertinggi negara yang tidak hanya mengatur kekuasaan, tapi juga mencerminkan jati diri dan cita-cita bangsa. Semoga melalui presentasi ini, kita semua bisa semakin memahami dan mencintai konstitusi sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Boleh dimulai dari rekan-rekan saya, silakan. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya membuat aturan, tetapi juga mencerminkan nilai, norma, aspirasi masyarakat di Indonesia. Pancasila menjadi landasan utama yang menjiwai isi konstitusi, mencakup keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemahaman nilai-nilai ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan demokratis. Bisa dilanjut. Peran konstitusi itu apa? Yang pertama, pengertian konstitusi. Konstitusi adalah dasar hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Yang kedua, fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Apa aja sih jenis-jenis konstitusi? Konstitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstitusi tertulis seperti Undang-Undang 1945 dan konstitusi tidak tertulis seperti konvensi dalam sistem pemerintahan Inggris. Unsur-unsur pokok konstitusi adalah meliputi bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta jaminan hak asasi manusia. Kemudian perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dilakukan melalui proses amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contoh konstitusi. Contoh konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi dasar hukum di Indonesia. Bisa dilanjut. Nilai-nilai dalam konstitusi ada apa saja? Yang pertama, ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan sosial, dan nilai demokrasi. Pancasila menjadi dasar nilai dalam pembentukan hukum nasional. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi rujukan utama dalam setiap proses legislasi di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Nasoha dan rekan-rekan dalam buku Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi, tapi juga fondasi moral dan etika dalam merancang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman. Dalam praktiknya, nilai ini diupayakan hadir dalam setiap regulasi yang mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk, seperti disampaikan oleh Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip penting dalam menjaga kesatuan bangsa di tengah perbedaan suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, keadilan sosial. Nilai ini menekankan kepentingannya pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum harus berpihak pada masyarakat yang lemah dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan hak yang setara baik dalam bidang ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Yang keempat, nilai demokrasi. Demokrasi tercermin dalam pengakuan atas kedaulatan rakyat melalui proses pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Demokrasi yang sehat dan kuat adalah fondasi penting untuk menegak hukum yang berkeadilan.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai norma-norma dalam konstitusi serta bagaimana nilai dan norma tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kita berbicara tentang konstitusi, sebenarnya kita sedang membicarakan kumpulan norma yang menjadi dasar dalam kehidupan bernegara. Norma-norma ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada norma fundamental, di mana Pancasila menjadi dasar utamanya. Ini bukan hanya sekedar simbol, tapi betul-betul menjadi fondasi dalam penyusunan konstitusi kita. Lalu yang kedua ada norma hukum, yaitu aturan-aturan yang sifatnya mengikat dan memiliki sanksi hukum. Norma ini menjadi acuan dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Yang ketiga ada norma sosial dan budaya, yang meskipun tidak tertulis tetapi hidup dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir ada norma konstitusional yang mengatur secara sistematis hak dan kewajiban warga negara. Jadi semuanya punya peran penting agar kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan tertib dan teratur. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis norma dalam konstitusi, sekarang kita lihat bagaimana nilai-nilai itu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Cara penulisannya dong. Lewat pendidikan keluarga negaraan, di sekolah dan perguruan tinggi, generasi muda diajarkan tentang nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan persatuan. Yang dalam konteks kehidupan berbangsa, selain itu, implementasi juga terlihat dalam bidang perundang-undangan. Nilai konstitusi tercermin dalam pembuatan undang-undang yang menjunjung tinggi hak asasi, kesetaraan, dan keadilan sosial. Lalu dalam kebijakan publik, nilai-nilai konstitusi diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Jadi bisa kita lihat norma dan nilai dalam konstitusi itu bukan hanya teori, tapi benar-benar diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Terima kasih. Tantangan dan solusi. Tantangannya ada dua. Yang pertama, globalisasi yang mempengaruhi nilai lokal. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konstitusi. Untuk solusinya, yang pertama, peningkatan pendidikan konstitusi. Dan untuk yang kedua, penguatan peran lembaga negara dalam sosialisasi nilai konstitusi. Oke, baik, dari semua materi yang sudah kami presentasikan tadi sudah dibahas tentang pengertian konstitusi, nilai-nilai konstitusi, implementasinya bagaimana, dan lain-lain. Dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, nilai dan norma dalam konstitusi Indonesia berakar pada Pancasila dan budaya bangsa. Konstitusi Indonesia tidak hanya bersifat hukum tertulis, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang berakar dari Pancasila dan budaya bangsa. Ini menunjukkan bahwa konstitusi kita tidak sekedar kumpulan pasal, melainkan cerminan dari jati diri bangsa Indonesia. Dan yang kedua, implementasi nilai dan norma konstitusi memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Supaya nilai dan norma tersebut tidak hanya menjadi formalitas, perlu keterlibatan aktif seluruh masyarakat dari pemerintah, pendidik, sampai warga biasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi konstitusi menjadi kunci dalam memperkuat nilai dan norma tersebut. Pendidikan kewarganegaraan dan penyuluhan hukum sangat penting untuk menanamkan pemahaman mendalam, pemahaman mengenai konstitusi, terutama kepada generasi muda agar mereka tumbuh sebagai warga negara yang sadar hukum dan beretika. Nah, sampailah di akhir presentasi kami, saatnya masuk ke sesi pertanyaan yang dimana kami sudah mengumpulkan 12 pertanyaan dari rekan-rekan kelompok 1 sampai kelompok 12 yang akan kami bahas dan kami jawab di sini. Silakan untuk mulai dari pertanyaan pertama, silakan. Pertanyaan pertama dari kelompok 1 ya. Apa makna penting konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia? Izin menjawab. Konstitusi menjadi landasan utama bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan di Indonesia. Ia menentukan hak dan kewajiban warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, serta menjadi pedoman bagi semua peraturan perundang-undangan. Lanjut.
Mengapa konstitusi perlu bersifat dinamis dan mengalami amandemen? Izin menjawab, karena masyarakat dan negara terus berkembang. Amandemen diperlukan untuk menyesuaikan konstitusi dengan kondisi zaman agar tetap relevan dan mampu mengatasi tantangan baru tanpa kehilangan nilai dasarnya. Bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin dalam Pasal UUD 1945? Nilai ketuhanan terlihat pada jaminan kebebasan beragama, kemanusiaan tercermin dalam hak asasi manusia, peraturan tampak dari konsep NKRI, kerakyatannya tercermin dalam sistem demokrasi, dan keadilan sosial terlihat dari upaya pemerataan kesejahteraan. Baik, yang keempat, menurut kalian, apakah keadilan sosial sudah benar-benar terwujud di Indonesia? Jawabannya adalah belum sepenuhnya. Masih ada ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan antar kota dan desa, serta antara kelompok sosial tertentu. Terima kasih. Bagaimana peran Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman? Izin menjawab, semboyan ini mengingatkan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Ini jadi perekat sosial yang mencegah konflik identitas dan mendorong toleransi serta kerjasama antar golongan. Baik, yang keenam, apakah norma-norma tidak tertulis seperti norma sosial dan budaya masih relevan dalam hukum modern? Jawabannya adalah masih relevan. Norma sosial dan budaya menjaga harmoni dalam masyarakat dan sering menjadi dasar dalam pembentukan hukum tertulis, terutama dalam konteks lokal atau adat. Oke, pertanyaan ke-7. Apa perbedaan antara norma hukum dan norma konstitusional? Mengapa keduanya penting? Yang pertama, norma konstitusional adalah pedoman dasar bernegara. Kemudian, norma hukum adalah aturan pelaksanaan yang konkret dan mengikat. Keduanya saling melengkapi dan penting untuk menjamin negara yang adil, demokratis, dan tertib. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8. Bagaimana pendidikan kewarganegaraan bisa jadi sarana efektif untuk menanamkan nilai konstitusi? Pendidikan kewarganegaraan adalah sarana strategis dan efektif untuk menanamkan nilai-nilai konstitusi kepada warga negara. Apa itu nilai konstitusi? Nilai konstitusi mencakup prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti kedaulatan rakyat, HAM asasi manusia, persamaan di hadapan umum, demokrasi, keadilan sosial, keadilan berpendapat dan beragama, dan tata pemerintahan yang baik. Mengapa pendidikan kewarganegaraan efektif menanamkan nilai konstitusi? Yang pertama, memberikan pemahaman dasar tentang konstitusi. Yang kedua, membentuk karakter warga negara yang demokratis. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran hukum dan tanggung jawab. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Yang kelima, mengembangkan rasa cinta tanah air dan identitas kebangsaan. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan adalah alat utama pembentukan warga negara yang sadar konstitusi melalui pendekatan yang interaktif, kontekstual, dan aplikatif. Lanjut. Baik, pertanyaan nomor 9 dari rekan kelompok 10 nih. Nilai demokrasi dalam konstitusi tercermin lewat apa saja di Indonesia? Apakah pelaksanaannya sudah ideal? Nilai demokrasi dalam konstitusi itu sudah tercermin dalam nilai demokrasi, seperti adanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, ada juga hak menyampaikan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E. Kemudian ada juga partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, misalnya dalam perancangan undang-undang. Terus, apakah sudah ideal? Untuk ideal atau belum, masih belum, karena masih banyak banget berita tentang politik uang, intimidasi, dan manipulasi data dalam pemilu. Terus kemudian
Akses informasi dan kesetaraan partisipasi juga belum merata, seperti masyarakat di daerah terpencil sering kesulitan untuk ikut serta. Terus kurangnya pendidikan politik yang menyeluruh sehingga banyak masyarakat memilih karena tekanan atau iming-iming materi. Terus berikutnya untuk pertanyaan nomor 10 silakan. Baik, untuk pertanyaan ke-10 adalah menurut kalian apa saja tantangan utama dalam menanamkan nilai konstitusi ke masyarakat? Jawabannya adalah kurangnya pemahaman tentang konstitusi, rendahnya literasi hukum, pengaruh budaya luar, dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah atau lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya. Untuk pertanyaan nomor 11 dari rekan kelompok 12. Bagaimana kebijakan publik bisa mencerminkan nilai-nilai konstitusi? Berikan contoh nyatanya. Oke, kebijakan tersebut bisa dilihat dari dibentuknya BPJS Kesehatan, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada KIP atau Kartu Indonesia Pintar, menjamin hak atas pendidikan dalam pasal 31. Kemudian yang terakhir ada BLT dan bantuan sosial lainnya menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat rentan sesuai dengan semangat perlindungan rakyat. Untuk pertanyaan nomor 12 dari rekan kelompok 13. Apa peran kita sebagai warga negara dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai konstitusi? Yang pertama, kita bisa taat hukum nih. Kita bisa taat hukum seperti mentaati peraturan perundang-undangan sebagai wujud nyata penghormatan terhadap konstitusi. Yang kedua, bisa ikut dalam partisipasi aktif seperti mengikuti pemilu, menyuarakan pendapat secara konstruktif, serta ikut dalam kegiatan masyarakat. Yang ketiga, kita bisa menghargai perbedaan, mewujudkan nilai persatuan dalam keberagaman sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Yang keempat, kita bisa melaporkan pelanggaran, tidak diam terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai konstitusi. Yang terakhir, kita bisa belajar dan mengedukasi, terus belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta menyebarkannya pada lingkungan sekitar. Nah, tibalah kita di akhir presentasi. Semoga jawaban dari kami kelompok 3 bisa menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kelompok yang lain. Untuk penutup presentasi, kami juga ingin menyampaikan bahwa nilai dan norma dalam konstitusi Indonesia berakar kuat pada Pancasila dan budaya bangsa. Implementasi nilai dan norma konstitusi memerlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dan yang paling penting, pendidikan dan sosialisasi adalah kunci untuk memperkuat pemahaman konstitusi di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Harapan kami, semoga nilai-nilai yang kami sampaikan tidak hanya tersimpan dalam slide, tapi juga tertanam dalam hati dan tercermin dalam tindakan kita sebagai warga negara Indonesia. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Iswadi MPD atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan, serta kepada teman-teman semua atas perhatian dan partisipasinya. Sebelum kami tutup presentasi ini, izinkan kami menyampaikan analogi ringan dari kami. Konstitusi itu seperti sinyal Wi-Fi. Kalau kuat, semuanya bisa berjalan lancar. Tapi kalau lemah, bisa membuat kita putus koneksi dengan kedamaian dengan keadilan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 3. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Dadah.